Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita masih diberi nikmat sehat sehingga bisa berkumpul pada diskusi pada hari ini. Tema yang akan menjadi topik diskusi pada hari ini yaitu Learning Management System atau LMS. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Oke, materinya yaitu Learning Management System atau LMS. Yang ada fitur LMS yang mendukung proses belajar online, kelebihan dan kekurangan LMS, dan cara pembuatan LMS. Definisi LMS. Secara umum, pengertian LMS adalah perangkat lunak yang dirancang untuk membuat, mendistribusikan, dan mengatur penyampaian konten pembelajaran. Sistem ini bisa membantu para guru untuk merencanakan dan membuat silabus, mengelola bahan pembelajaran, mengelola aktivitas belajar para siswa, mengelola nilai, merekapitulasi absensi para siswa, menampilkan transkrip nilai, dan mengelola tampilan e-learning. Karena berbasis aplikasi digital, selain memudahkan para guru dalam merencanakan proses belajar online, LMS juga memudahkan siswa untuk mengakses konten pembelajaran dari mana saja dan kapan saja. Dengan cara ini, proses pembelajaran pun akan lebih menyenangkan. Beberapa contoh LMS berlisensi yang bisa Bapak dan Ibu coba yakni Moodle, Dokeos, Atutor, Dcobe, Clarolin, Clamino, dan OLAT. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Fitur-fitur LMS yang mendukung proses belajar online. Yang pertama ada user interface yang mudah digunakan. LMS yang bagus pasti akan menjadikan antarmuka interface yang menarik, mudah diakses, dan mudah dipahami oleh para penggunanya. Pengguna LMS tidak akan merasa kebingungan saat menggunakan makanya. Bagi penyedia LMS, fitur termuka juga dapat menambah estetik laman web LMS sehingga bisa menarik banyak calon pengguna yang pendaftaran online. Fitur pendaftaran merupakan fitur yang wajib dimiliki di sebuah LMS. Melalui fitur ini, para siswa dapat mendaftarkan dirinya secara online melalui laman LMS dan dapat melihat silabus yang sudah dipersiapkan para guru. Fitur pendaftaran ini juga harus mudah digunakan karena berkaitan dengan pembayaran kursus melalui beberapa metode pembayaran yang tersedia. Kelas Maya. Sebagai sebuah media pembelajaran digital, LMS tentu memiliki fitur kelas Maya. Apa yang dimaksud dengan kelas Maya atau kelas online adalah kelas yang menyajikan proses belajar mengajar tanpa mengharuskan kontak fisik dan beragam materi pembelajaran digital berupa video atau animasi pembelajaran.
rekaman suara guru mengenai materi pembelajaran dan dokumen materi pembelajaran, artikel atau buku elektronik, untuk dipelajari secara mandiri oleh para siswa. Selain itu, LMS yang bagus tentu harus memiliki fitur video conference yang dapat digunakan untuk para siswa belajar online tatap muka, jarak jauh. Laporan penyedia LMS tentu menyematkan fitur laporan yang dapat memudahkan guru melacak perkembangan para siswanya. Fitur ini berguna juga untuk mengecek absensi para siswa, intensitas para siswa, mengakses materi pembelajaran, monitoring pengerjaan tugas para siswa, dan melakukan rekap jawaban kuis dan ujian para siswa. Selanjutnya, kuis dan ujian online. Maka LMS yang bagus juga menyediakan fitur kuis dan ujian online agar para guru dapat melakukan evaluasi belajar untuk para siswanya. Fitur ini harus mendukung kebutuhan Bapak dan Ibu guru dalam membuat soal hingga melakukan pendistribusian soal ujian kepada para siswa. Selanjutnya, ruang diskusi. Fitur ini sangat penting untuk mendukung perkembangan belajar para siswa. Melalui fitur ruang diskusi, para guru dapat melakukan sesi diskusi yang lebih mendalam mengenai materi pelajaran yang sudah dipelajari oleh para siswa. Ruang diskusi ini juga turut membantu komunikasi antara guru dan para siswa agar guru dapat mengukur sejauh mana pemahaman para siswa mengenai materi yang sudah diberikan. Selanjutnya akan didiskusikan saja. Lalu ada kelebihan LMS. Yang pertama, biaya untuk menggunakan LMS lebih murah dibandingkan proses pembelajaran tatap muka. Yang kedua, mempermudah guru untuk mengumpulkan dan menganalisis data hasil belajar siswa dengan waktu yang lebih singkat. Yang ketiga, mempermudah guru untuk mencari dan mengatur materi pembelajaran untuk siswa. Yang keempat, waktu pembelajaran jadi lebih efisien karena pembelajaran online dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Dan yang terakhir, metode pembelajaran LMS yang menggunakan beberapa teknologi informasi berupa gambar, suara, animasi, video, dan teks membuat materi pembelajaran lebih mudah dipahami dan tidak membosankan. Kekurangan LMS. Pertama, untuk mengakses LMS dibutuhkan koneksi internet yang stabil dan bagus. Jika tidak, proses pembelajaran melalui LMS pun akan terhambat. Yang kedua, kurang bisa menerapkan interaksi secara real-time antara guru dan siswa. Misalnya, apabila ada siswa yang bertanya kepada gurunya hari ini, sementara guru tersebut baru online besok, maka jawaban dari guru tersebut baru bisa diterima siswa pada keesokan harinya. Yang ketiga, membutuhkan perangkat penunjang seperti komputer, laptop, dan smartphone untuk bisa menggunakan LMS. Cara pembuatan LMS. Install Laragon dan WordPress terlebih dahulu. Di sini kami menggunakan Laragon untuk digunakan sebagai web server. Untuk Laragon bisa di-download di link berikut. Dan untuk WordPress bisa di-download di http://wordpress.org. Kemudian pastikan kita telah mendownload aplikasi WordPress. Setelah itu aktifkan Laragon dengan langkah. Yang pertama, buka server Laragon yang telah tampil di taskbar laptop. Selanjutnya langsung ke prosesnya. Berikut cara pembuatan LMS. Yang pertama itu kita start up, kemudian kita ada tampilan seperti itu ya. Kemudian selanjutnya
Kemudian klik pengaturan, nanti akan muncul menu www, klik menu tersebut. Kemudian pilih username yang akan kita buat nantinya. Nama tersebut akan menjadi nama server. Selanjutnya, nanti akan diarahkan ke dashboard server. Salah satu kegunaan WordPress ini untuk media awal dalam membuka akun LMS-nya. Kalau akunnya sudah terbuka, maka kita tinggal masukkan materi, atau bisa juga mengupload bahan ajar yang nantinya akan digunakan. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Untuk kekurangannya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.